Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toyo Wiyatno, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi dengan NIM 21102001 akan memaparkan hasil penelitian tesis yang telah dilakukan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Eti Rohaiti MPD selaku pembimbing ke-1 dan Dr. Wahyu Hidayat MPD selaku pembimbing kedua yang telah membimbing dalam penyelesaian penelitian tesis ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan pihak-pihak yang turut serta membantu kelancaran dalam penelitian ini. Penelitian yang saya lakukan berjudul Pengembangan Media Simulasi Penyelesaian Berbasis Android menggunakan model pembelajaran individu pada materi persamaan linear dua variabel untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis dan kemandirian belajar siswa kelas 8. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Judul tersebut didasari dari pengamatan permasalahan yang ditemui di lapangan, serta hasil wawancara tidak langsung baik dengan orang tua, guru, dan beberapa siswa. Di samping itu, untuk memperkuat pengamatan tersebut, saya melakukan analisa beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Di antaranya yang menyatakan bahwa kemampuan pemahaman sistem persamaan linear dua variabel siswa di Indonesia tergolong rendah, terlihat dari persentase penguasaan materi yang rendah. Mubarok dan Fitria tahun 2020. Selain itu, pernyataan tentang kemampuan awal pemahaman siswa dapat menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Agustina et al. 2021. Dari hasil analisis permasalahan tersebut, kemudian dikerucutkan menjadi poin penting permasalahan, sehingga permasalahan yang ada dalam pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel tersebut diantaranya adalah: pertama, pemahaman materi prasyarat kurang baik. Yang kedua, akses pembelajaran hanya ada di kelas dan dengan guru. Di luar itu mereka sulit untuk mengakses kegiatan pembelajaran. Ketiga, belum maksimal menggunakan media ICT dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah setelah jelas masalah yang sedang dihadapi, maka dibuatkan beberapa batasan permasalahan yang akan dianalisis. Di antaranya adalah pemahaman, kemandirian belajar, dan model pembelajaran individu yang akan menjadi satu rangkaian dalam sebuah media pembelajaran. Yang pertama, batasan untuk pemahaman matematis sendiri meliputi menyatakan kembali konsep, menerapkan konsep, memberikan sampel, mengemukakan konsep dalam bentuk lain, serta mengimplementasikan pemahaman tingkat tinggi dan rendah. Adapun indikator kemandirian belajar dalam penelitian ini meliputi percaya diri, bertanggung jawab, memiliki inisiatif sendiri, tidak tergantung orang lain, berperilaku disiplin, dan memiliki kontrol diri. Sedangkan untuk komponen-komponen model pembelajaran individual dalam penelitian ini meliputi pembelajaran, pengendalian perilaku, motivasi, kognitif, evaluasi, dan hasil pembelajaran. Setelah batasan dan masalah dikerucutkan,
maka dibuatkan rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, itu saya, yaitu antara lain bagaimana proses pengembangan media simulasi penyelesaian berbasis Android menggunakan model pembelajaran individu pada materi persamaan linear 2 variabel siswa kelas 8. Kedua, bagaimana kelayakan pengembangan media simulasi penyelesaian berbasis Android menggunakan model pembelajaran individu pada materi persamaan linear 2 variabel siswa kelas 8. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas pengembangan media simulasi penyelesaian berbasis Android menggunakan model pembelajaran individu pada materi persamaan linear 2 variabel dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematis dan kemandirian siswa kelas 8. Adapun setelah rumusan masalah disusun, maka diturunkan menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Di antaranya, pertama, menganalisis proses pengembangan media simulasi penyelesaian berbasis Android menggunakan model pembelajaran individu pada materi persamaan linear 2 variabel siswa kelas 8. Kedua, menganalisis bagaimana kelayakan pengembangan media simulasi penyelesaian berbasis Android menggunakan model pembelajaran individu pada materi persamaan linear 2 variabel siswa kelas 8. Dan ketiga, menganalisis bagaimana efektivitas pengembangan media simulasi penyelesaian berbasis Android menggunakan model pembelajaran individu pada materi persamaan linear 2 variabel dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematis dan kemandirian belajar siswa kelas 8. Adapun kajian teori yang mendasari batasan masalah serta kerangka berpikir pada penelitian diantaranya adalah kemampuan pemahaman matematis. Menurut Karin dan Nurrohmah 2018 dibagi menjadi pemahaman translasi, pemahaman interpolasi, dan pemahaman ekstrapolasi. Sedangkan menurut Hendriana dan Sumarmo 2014, klasifikasi dari pemahaman matematis dibagi menjadi dua, yaitu tingkat rendah atau low order thinking skill dan tingkat tinggi atau high order thinking skill. Di antara adalah menyatakan konsep, menerapkan konsep, memberikan sampel, mengemukakan konsep dalam bentuk lainnya. Adapun kajian terhadap kemandirian belajar menurut Henry 2011 adalah aktivitas belajar siswa tanpa perlu bergantung kepada yang lainnya dalam menguasai dan mengaplikasikan pengetahuannya. Indikator kemandirian belajar sendiri menurut Werner Tiningsih et al. 2018 adalah percaya diri, disiplin, inisiatif, serta bertanggung jawab. Sedangkan Irfan Sugianto et al. 2020 menyatakan bahwa indikator kegiatan kemandirian belajar adalah kemauan dan keingintahuan. Sedangkan untuk model pembelajaran individu, menurut Fauji 2015 adalah pembelajaran yang tidak diharuskan selalu ada guru yang membimbing, sehingga guru hanyalah sebagai sarana penunjang dalam memahami materi. Sedangkan Pinterest 1995 menjelaskan bahwa komponen-komponen dalam pembelajaran individu terdiri dari pengendalian perilaku, motivasi, dan pengaruhnya, serta kognitif. Selain kajian pustaka, juga peneliti merangkum beberapa penelitian yang sudah dilakukan berkenaan dengan permasalahan serta media yang akan diteliti oleh peneliti. Di antaranya adalah pengembangan software Excel atau PowerPoint dikombinasikan dengan Visual Basic Application atau VBA dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Rosmayanti et al. 2019.
Adapun yang berikutnya adalah penggunaan software GeoGebra dalam kegiatan pembelajaran. Ini dilakukan oleh Hernandez, Perdomon Diaz, and Camacho Machin 2020, Putra di 2020. Kemudian ada juga terhadap kemampuan prasyarat yang diteliti oleh Purnama Putri et al. Menurut Purnama Putri et al, seharusnya guru maupun siswa memiliki pemahaman akan materi prasyarat untuk dapat memahami materi selanjutnya, sehingga materi prasyarat dapat meningkatkan pemahaman dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Dalam materi persamaan linear dua variabel sendiri, kemampuan pemahaman siswa di Indonesia tergolong rendah. Terlihat presentasi penguasaan materi yang rendah menurut Mubarak et al. 2020, serta kesalahan yang sering terjadi pada konsep materi dan prosedur pengerjaannya menurut Purungan dan Suhendra 2019. Dari kajian teori dan penelitian terdahulu serta rumusan dan tujuan penelitian, maka dibuatkan kerangka berpikir sebagai berikut. Media ICT dalam pembelajaran itu berhubungan dengan kemampuan materi prasyarat. Materi prasyarat ini menunjang untuk perbaikan dari permasalahan sistem persamaan linear dua variabel pada siswa, dan peningkatan materi prasyarat juga berhubungan dengan kemandirian belajar siswa. Permasalahan SPLDV juga itu nanti mempengaruhi juga pemahaman terhadap materi matematis dari SPLDV sendiri. Dari keseluruhannya, media ICT juga bersinggungan terhadap media ICT yang akan digunakan. Android dipilih sebagai gawai yang dimiliki oleh setiap siswa, sehingga untuk menunjang pembelajaran individu, Android sebagai gawai personal perlu diteliti apakah bisa meningkatkan atau membantu dalam kegiatan pembelajaran, sehingga media ICT yang akan dikembangkan itu menggunakan Android dengan mengikut sertakan peningkatan materi prasyarat untuk menyelesaikan pemahaman materi siswa. Dari hasil kerangka berpikir tersebut, maka bisa ditarik hipotesis media ICT tersebut sebagai berikut. 1. Peningkatan pemahaman matematis siswa yang pembelajaran menggunakan media simulasi, penyelesaian berbasis Android dengan menggunakan model pembelajaran individu lebih baik dari yang menggunakan model pembelajaran individu biasa. Yang kedua, peningkatan kemandirian belajar siswa yang pembelajaran menggunakan media simulasi penyelesaian berbasis Android dengan menggunakan model pembelajaran individu lebih baik dari yang menggunakan model pembelajaran individu biasa. Untuk menunjang hal tersebut, maka harus dikonsepkan sedemikian rupa sehingga kerangka berpikir dan hipotesis dapat sejalan. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan media ICT ini dengan menggunakan model pengembangan yang digunakan atau dikembangkan oleh Bock and Gall dengan beberapa tahapan, diantaranya adalah potensi dari masalah, pengumpulan data itu masuk ke analisis awal, desain produk dan validasi desain itu masuk ke dalam pengembangan media, revisi desain, uji produk itu masuk ke uji coba terbatas, revisi produk dan uji coba pemakaian masuk ke uji coba luas, revisi produk dan produk massal itu masuk ke uji produk.
Untuk populasi penelitian sendiri difokuskan pada siswa kelas 8 yang belajar sistem persamaan linear dua variabel dan berada di luar daerah perkotaan. Adapun sampel yang dipilih adalah SMP Krida Utama Padalarang 2 siswa, MTS Yayasan Islam Raja Mandala 17 siswa untuk uji terbatas, dan SMP Negeri 3 Ranca Bali untuk uji luas dan uji produknya. Dari hasil pengembangan dan uji coba didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, media dapat dikembangkan dengan hasil validasi ahli menyatakan layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan aplikasi santuy SPLDB berbasis Android lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran individual biasa. Ini terlihat dari rata-rata kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Yang ketiga, peningkatan kemandirian belajar siswa yang pembelajaran menggunakan aplikasi santuy SPLDB berbasis Android lebih baik dari siswa yang menggunakan pembelajaran individu biasa. Ini terlihat juga dari rata-rata nilai kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol. Keempat, media efektif dalam meningkatkan pemahaman matematis dan kemampuan siswa. Dari hasil validasi media ICT, ahli media ICT sendiri diperoleh persentase sebesar 75,42%, sedangkan untuk ahli media mendapatkan nilai 83,81%, di mana persentase masih dalam batas media valid untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Sementara hasil uji rata post-test kelas eksperimen dan kontrol didapat nilai signifikansi sebesar 0,025. Ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan hasil pembelajaran antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana pembelajaran individu dengan media santuy SPLDB lebih baik dari pembelajaran individu biasa. Kemudian hasil uji rata NGen dari hasil tes didapat nilai signifikansi sebesar 0,011 atau 0,011, lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat peningkatan kemampuan pemahaman siswa yang pembelajar menggunakan media santuy SPLDB dan yang dari ada yang menggunakan media biasa seperti internet atau buku atau yang lainnya. Kemudian untuk uji rata NGen dari hasil angket kemandirian belajar didapat nilai signifikansi sebesar 0,003, dan ini pun lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat peningkatan kemandirian belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan media santuy SPLDB dibanding yang menggunakan media biasa atau internet, buku, dan sejenisnya. Dari hasil penelitian tersebut, tentulah ada beberapa yang perlu disimpulkan. Pertama, pengembangan aplikasi santuy SPLDB sesuai dengan kompetensi pedagogik abad 21 dalam menyongsong industri 4.0 dengan tahapan R&D pada model Bob and Gal dapat dikembangkan dengan menggunakan Android sebagai basisnya. Kedua, aplikasi santuy SPLDB memiliki kualitas valid, praktis, serta efektif
serta layak diuji cobakan dalam proses pembelajaran. Ketiga, peningkatan kemampuan pemahaman matematik siswa yang pembelajaran individu menggunakan aplikasi santuy SPLDEVI berbasis Android lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran individu biasa yang terlihat dari nilai rata-rata kelas siswa eksperimen lebih besar dari kelas kontrol. Adapun pemahaman matematis kelas kontrol masuk ke dalam kategori rendah, sedangkan kelas eksperimen masuk ke dalam kategori sedang peningkatannya. Keempat, peningkatan kemandirian belajar siswa yang pembelajaran yang menggunakan aplikasi santuy SPLDEVI berbasis Android lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran individu biasa. Ini terlihat dari rata-rata nilai kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol. Adapun nilai N-gen kemandirian kelas kontrol masuk dalam kategori rendah, serta untuk kelas eksperimen juga masuk dalam kategori rendah dalam peningkatannya. Dalam proses penelitian ini juga tidak terlepas dari kekurangan yang perlu diperbaiki di penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun saran yang kami coba ungkapkan adalah yang pertama, perlu lagi dikembangkan fitur-fitur agar pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, perlu mengatur strategi dalam penggunaan aplikasi sehingga tidak ada lagi kendala dalam kegiatan pembelajaran, terutama saat pengunduhan aplikasi. Ketiga, untuk kegiatan pembelajaran diperlukan guru sebagai fasilitator dalam memberikan pemahaman materi yang ada dalam aplikasi santuy SPLDEVI, sehingga pemahaman siswa akan lebih baik lagi. Keempat, perlu peningkatan kemandirian belajar siswa sehingga dapat membangun pemikiran bahwa belajar merupakan kebutuhan, bukan kewajiban bagi mereka. Diharapkan penelitian ini akan menjadi awal dari penelitian selanjutnya. Harapan kemandirian belajar siswa akan semakin tinggi sehingga belajar bukan lagi merupakan beban, tapi merupakan kebutuhan yang akan dicari oleh siswa. Dengan demikian, tingkat kemampuan afektif maupun kognitif siswa semakin terarah menuju tingkat yang lebih baik. Harapan kami perlu lebih banyak media-media yang bisa menjembatani kekurang tepatan dalam menyampaikan suatu materi kepada siswa. Bila ada pertanyaan dan saran, boleh disampaikan supaya penelitian ini akan semakin lebih baik lagi. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.